Halo, selamat pagi Glenda dan sahabat Mirai Aset. Hari ini saya akan membawakan makro update yang sangat diantisipasi, yaitu hasil dari LDG BI bulan September ke hari ini. Dan mari kita langsung mulai. Yes. Pada LDG bulan September ini, BI berhasil memangkas suku bunganya sebesar 25 basis point menjadi 6,0%. Begitu juga dengan deposit and lending facility rates yang juga turun masing-masing 25 basis point ke level 5,25% dan 6,75%. Dan pemangkasan BI rate kemarin ini sebenarnya di luar ekspektasi kami karena faktor timing RDG yang bertepatan 12 jam sebelum FOMC meeting yang juga diselenggarakan pagi hari ini ya. Namun memang Gubernur BI dan Dewan Gubernur lainnya mempunyai beberapa pertimbangan lain yang mendasari keputusan dalam RDG ini. Salah satunya, next. Ya, salah satunya adalah semakin jelasnya arah kebijakan penurunan suku bunga acuan The Fed. Pada RDG kemarin, BI sudah memperkirakan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada FOMC bulan September ini. Sehingga BI juga melakukan langkah yang cukup proaktif dengan memotong suku bunga lebih awal dibandingkan The Fed. Kedua juga adalah next, nilai tukar rupiah yang semakin menguat. Dan Gubernur BI kemarin mengatakan salah satu faktor yang membuat BI sabar dalam melonggarkan kebijakan moneter adalah pergerakan nilai tukar rupiah. Sehingga dengan perkembangan ini, nilai tukar rupiah terkini yang cenderung stabil membuat BI semakin yakin untuk memangkas suku bunga acuannya. Dengan langkah-langkah yang BI telah lakukan seperti penerbitan SRBI, rupiah sudah menguat menjadi sekarang sekitar 15.300 sampai dengan 15.400, dari yang tadinya berada di level 16.400 bahkan sampai 16.700. Kemudian dari sisi inflasi dalam negeri yang rendah dan terkendali juga menjadi salah satu faktor BI memangkas suku bunga pada RDG bulan September ini. Menurut BI, inflasi diperkirakan tetap akan terkendali pada kisaran target 2,5% sampai dengan plus minus 1% ya di tahun ini. Next. Kemudian dari sisi eksternalnya, hal ini juga mendukung oleh melambatnya inflasi di Amerika Serikat, meningkatnya tingkat pengangguran yang memberikan kepastian lebih besar bahwa The Fed akan mengambil langkah pada bulan September ini. Dan perkembangan ini penting bagi Indonesia karena penurunan Fed Fund Rate akan berdampak langsung pada imbal hasil US Treasury Yield, yang terlebih lagi secara spesifik yang dua tahun ya, yang menjadi acuan minat investor asing di pasar SRBI. Dan saat ini imbal hasil US Treasury Yield telah turun menjadi 3,51% di bawah US Treasury Yield yang 10 year. Dan ini akan memperlebar spread antara US Treasury Yield dan pasar-pasar di negara berkembang termasuk Indonesia. Dan selisih yang melebar ini menyebabkan arus modal masuk yang cukup deras bagi Indonesia. Dan terlebih lagi sebenarnya pemotongan suku bunga ini juga akan menciptakan equilibrium antara stance pro-growth dan pro-stability-nya BI. Dan langkah ini akan mendorong pertumbuhan kredit dan menurunkan suku bunga pinjaman serta deposito yang pada nantinya berimbas pada investasi dan belanja konsumen. Selain itu, penurunan yield SBN juga akan mengurangi beban fiskal pemerintah dengan memberikan dukungan tambahan pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Next. Dan kedepannya dengan inflasi yang terkendali dan rupiah yang relatif stabil, BI dapat menjaga stabilitas nilai tukar sebelum melakukan penyesuaian lebih lanjut pada kuartal keempat ini. Dan dengan langkah dovish Fed kemarin, kita expect BI akan tetap memotong suku bunga sebesar 50 basis points dan mungkin akan melakukannya lagi di RDG bulan depan. Namun kehati-hatian ini diperlukan untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut, terutama menjelang 2025, karena Indonesia mengalami potensi pelebaran defisit, twin deficit akibat peningkatan belanja anggaran dan penurunan ekspor yang dipicu oleh komoditas yang lebih rendah dan kemungkinan perlambatan ekonomi dari mitra dagang Indonesia yaitu Amerika Serikat dan China. Terima kasih. Kembali lagi ke Glenda.